Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersyukur dan berbangga atas segala anugerah dan kebaikan Tuhan di dalam hidup kita ini, bahwa Tuhan selalu merancangkan apa yang terbaik dan terindah di dalam diri kita ini, dalam berbagai keberadaan, dalam berbagai aktivitas, dalam berbagai kesibukan-kesibukan kita. Yakin dan percaya bahwa Allah tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian menghadapi dan berjuang dalam seluruh perjuangan hidup kita ini, tetapi yakin dan percaya bahwa Tuhan pasti menjadi penolong yang sejati di dalam diri kita ini. Karena itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengambil waktu sejenak ini, kita fokuskan perhatian kita kepada Tuhan melalui renungan pada malam hari ini. Baik, mari kita sama-sama dan saja kita sekalian untuk memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 173, Pelihara Sulumu. Mari kita sama-sama memuji Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 173, Pelihara Sulumu. Kita nyanyikan ayat 1 dan ayat yang keempat. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya. Mercusuar kasih Bapa memancarkan sinarnya, namun sulu yang di pantai kitalah penjaganya. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Rajamu telah datang segera, ia tagnap kerjamu, sambil kau nantikan dia, angkat tinggi sulumu. Pelihara sulu pantai, walau hanya klip gelap, agar tiada orang hilang di lautan yang gelap. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu Bapa dalam sorga, atas segala tuntunan dan kemurahan-Mu bagi kami sekalian, dan terlebih pada saat ini memberikan kami waktu, kesempatan yang berharga, di mana kami sama-sama mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan pada malam hari ini. Dan sebelum kami membaca dan merenungkan firman-Mu, ya Roh Kudus, tuntunlah kami saat ini, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya, kepada jemaat-jemaat-Mu yang mendengarkannya, dituntun untuk diberikan hikmat, untuk mampu memahaminya, dan untuk mampu melakukannya di dalam seluruh langkah kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 8. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat 8, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu,
karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melalui renungan kita pada malam hari ini, kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu penantian yang membuahkan pengharapan. Penantian yang membuahkan pengharapan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting untuk diingat bahwa Tuhan selalunya bekerja di balik layar. Bahkan melalui pandemi yang sedang kita hadapi, atau masalah apapun yang sedang kita hadapi pada saat ini, percayalah kepadanya dan bersabarlah menantikan pertolongannya. Kadang Tuhan memang membawa kita ke padang gurun untuk menguji iman percaya kita ini. Tetapi itu tidak bermaksud bahwa Tuhan menghalangi pengharapan-pengharapan yang sedang kita nantikan pada saat ini. Namun dikatakan bahwa justru Tuhan mempersiapkan dirimu untuk mendapatkannya, supaya ketika pengharapan itu terwujud di dalam kehidupanmu, engkau tidak pernah melupakan Tuhan di dalam kehidupanmu. Bagaimana caranya melakukannya? Atau apa yang harus kita lakukan saat ini sambil menunggu? Bagaimana harus membangun iman dan tetap percaya kepada Tuhan selama masa penundaan yang kita hadapi? Firman Tuhan sangat jelas saat ini berkata bahwa kita harus seperti petani, di mana kita harus menunggu dan penuh pengharapan dalam penantian-penantian kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan bahwa ketika seorang petani sedang menunggu, dia tidak hanya duduk sambil merenung-merenung dan berkata, "Saya penasaran, apakah yang saya usahakan ini akan bertumbuh dan akan menghasilkan kelak nantinya." Tetapi apa yang dilakukan? Bahwa dia biasanya mempersiapkan segala sesuatunya menjelang musim panen, supaya pada waktunya ia dapat menuainya. Jadi saudara-saudara, yakinlah bahwa Tuhan yakinlah bahwa Tuhan tetap memiliki rancangan-rancangan yang terbaik bagimu. Dan ingat bahwa apapun yang sudah dirancangkannya terhadap dirimu, Tuhan tidak pernah lalai dalam menepatinya. Maka itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Yesaya pasal 49 ayat yang ke-23 bagian terakhir. Firman Tuhan berkata, "Orang-orang yang menantikan Aku tidak akan mendapat malu." Saudara-saudara, apa yang selama ini Anda mungkin sedang tunggu-tunggu supaya Tuhan melakukannya di dalam hidupmu? Mungkin Anda sedang menunggu supaya Tuhan mentransformasi pernikahan Anda, menyelesaikan keuangan yang sedang Anda pikirkan saat ini. Begitupun juga mungkin masalah karir, begitupun juga mungkin penantian terhadap pengharapan-pengharapanmu saat ini, atau mungkin untuk menyembuhkan luka hati Anda. Saudara-saudara, sadari baik-baik bahwa apapun yang Anda tunggu saat ini supaya Tuhan buat, yang menjadi pertanyaannya bagi kita adalah bahwa apakah Anda benar-benar mengharapkan Tuhan untuk melakukannya? Saudara-saudara, seringkali kita merasa kita sudah menunggu Tuhan di dalam diri kita. Tetapi fakta yang terjadi bahwa sebenarnya Tuhanlah yang sedang menunggu diri Anda. Jika Anda benar-benar sedang menunggu Tuhan saat ini,
berarti Anda harus mempersiapkan segala sesuatunya untuk menunggu Tuhan. Supaya apa yang diharapkan di dalam hidupmu saat ini Tuhan lakukan atau Tuhan wujudkan di dalam hidupmu. Saudara-saudara, jadi ingat dalam masa penantian kita, dalam masa kita menunggu akan pengharapan kita, bisa saja mungkin kita sudah letih, bisa mungkin kita sudah lelah, mungkin kita sudah mengalami masa-masa di mana sepertinya kita sudah tidak ada pengharapan di dalam diri kita, di mana ada masa-masa kita sudah lesu dalam menantikan apa yang menjadi pengharapan-pengharapan di dalam kehidupan kita ini. Tetapi ingat baik-baik bahwa ketika kita sedang dalam penantian, walaupun krisis yang kita hadapi, ingat bahwa Anda harus menunggu dan menantikan Tuhan melakukan karyanya yang terbaik di dalam hidupmu. Jadi ketika kita menunggu, berarti kita harus berpegang kepada firman Tuhan dan belajar untuk setia mengikuti apa yang menjadi perintah dan kehendak Tuhan di dalam diri kita. Jadi ingat, seperti yang saya sudah katakan tadi, bahwa ketika seorang petani menunggu, dia tidak hanya berdiam diri lalu merenung-merenung di dalam hidupnya, apakah hal ini bisa terwujud, apakah kelak menghasilkan, apakah yang saya harapkan dapat terwujud sesuai dengan kehendak atau keinginan yang diharapkan di dalam kehidupan. Saudara-saudara, jangan hidup seperti itu. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita saat ini, bahwa pada waktu kita sedang menunggu, ingat bahwa berpeganglah kepada perintah Tuhan dan belajar untuk setia mengikuti perintah dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan. Jadi, Anda harus belajar untuk menundukkan diri kepada kehendak, kepada otoritas Tuhan, bukan kepada ego Anda, bukan kepada kepentingan, bukan kepada kemauan, atau bukan kepada kehendak diri kita. Dan belajarlah untuk terus hidup serupa dengan Tuhan di dalam kehidupan. Kemudian, lakukanlah pekerjaan yang akan mempersiapkan Anda untuk memasuki panen dari Tuhan. Supaya ketika Anda menerima pengharapan seperti itu, engkau sungguh bersyukur dan engkau sungguh berbangga di hadapan Tuhan atas segala penantian-penantian terhadap pengharapan di dalam kehidupanmu. Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya saat ini. Amin. Baik, mari saudara-saudara, saat ini kita akan berdoa dan saya akan mendoakan kita sekalian. Dan oleh sebab itu, mari kita satu hati dalam doa, kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu Bapa dalam sorga, kami datang bersyukur dan berbangga. Oleh karena Engkau senantiasa menjadi penolong yang sempurna, dan Engkau senantiasa merancangkan apa yang terbaik. Dan apapun yang terjadi di sekitar kehidupan kami ini, entah itu ketika kami dalam keadaan suka dan dalam keadaan duka sekalipun, yang kami tahu bahwa Allah sudah memiliki rancangan yang terindah, dan rancangan seperti itu Tuhan tidak lalai dalam menepatinya. Ajar terus kami ya Bapa di dalam sorga, untuk selalu hidup bersabar dan menantikan kehendak Tuhan di dalam diri kami ini. Sebab ketika kami dalam keadaan menunggu seperti itu, kadang memang ada masa-masa di mana kami mengalami kejenuhan-kejenuhan di dalam diri kami. Namun kuatkan iman percaya kami, sehingga apapun yang kami alami, kami selalu melihat dan merasakan dan menikmati bagaimana rancangan Tuhan indah dan terwujud di dalam diri kami ini.
Ya Bapa di dalam sorga, saat ini hamba-Mu datang berdoa kepada setiap anggota-anggota PKP. Oh Bapa di dalam sorga, kami tahu ya Bapa, bahwa dalam menjalani hidup pada zaman sekarang ini, di tengah masa pandemi ini, berbagai macam kesusahan, perjuangan, pergumulan yang sedang dihadapi dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam meniti karir, dalam berbagai rencana-rencana hidup. Kami tahu bahwa untuk menemukan hidup yang bahagia tidaklah mudah, tetapi kami bersyukur kepadamu saat ini bahwa melalui firman-Mu yang kami renungkan, mengajari kami bahwa kami akan terus untuk hidup bersabar, dan kami terus hidup di dalam penantian, menunggu rencana dan kehendak Tuhan diwujudkan di dalam diri kami. Sebab rencana dan kehendak Tuhanlah, itulah yang mendatangkan hidup yang sungguh bahagia di dalam kehidupan kami masing-masing. Oh Bapa di dalam sorga, saat ini hamba-Mu datang berdoa mendoakan untuk setiap anggota PKP dalam pekerjaan-pekerjaan, dalam kesibukan-kesibukan, dalam berbagai aktivitas-aktivitas, dan dalam berbagai rencana-rencana hidup mereka. Tuhan selalu memberikan kekuatan, Tuhan selalu memberikan hikmat dan kemampuan-kemampuan daripada-Mu untuk mampu melaksanakannya, untuk mampu mengerjakannya, supaya melalui semuanya itu Engkau yang turut campur tangan mengurapi dan memberkatinya, supaya mereka terus senantiasa melihat bagaimana Tuhan bertindak tepat untuk menyatakan apa yang terbaik yang Tuhan sudah rancangkan di dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan terlebih juga ya Bapa di dalam sorga, memberkati dalam perjuangan-perjuangan hidup, dalam meniti karir, supaya karir mereka semakin meningkat. Dan melalui peningkatan karir seperti itu, berkat-Mu Tuhan semakin lebih lagi dinikmati. Bapa di dalam sorga, terlebih lagi kuatkan iman percaya dalam menghadapi semuanya itu, sehingga apapun yang menjadi perjuangannya, apapun yang menjadi tantangannya, apapun yang menjadi pergumulannya, mereka terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Mereka terus beriman sungguh-sungguh kepadamu. Mereka terus benar-benar menunggu menantikan Tuhan untuk bertindak dan untuk berbuat apa yang terbaik di dalam hidup mereka. Begitupun juga ya Bapa, jadikanlah mereka sebagai imam-imam di dalam rumah tangga mereka, supaya kehadiran mereka akan dapat menjadi panutan bagi anggota keluarga dan mampu menjadi pemimpin yang baik di dalam rumah tangga, yaitu memimpin rumah tangganya untuk hidup memuji, memuliakan, menyenangkan, dan melayani Tuhan di dalam rumah tangga mereka masing-masing. Bapa di dalam sorga, rancangkan terus apa yang terbaik dan apa yang terindah di dalam diri mereka, supaya mereka terus melihat bahwa hidup mereka seutuhnya dalam rancangan dan kemahakuasaan-Mu, untuk terus melihat bagaimana pertolongan-Mu dinyatakan terjadi di dalam hidup. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kami pun juga mendoakan beberapa anggota PKP saat ini yang dalam proses pemulihan kondisi kesehatan mereka. Bapa, Engkau lawat, Engkau pulihkan mereka satu persatu, sebab hanya oleh kuasa dan jamahan Tuhanlah maka mereka sembuh secara total. Begitupun juga ya Bapa, dalam menjalani hidup mereka, Tuhan tolong, Tuhan mampukan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi garam dan terang, baik itu di tengah lingkungan pekerjaan, di tengah lingkungan masyarakat, ketika bersosialisasi dalam keluarga, mereka terus senantiasa menjadi panutan-panutan dalam hidup mereka.
Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kiranya melalui renungan pada malam hari ini menjadi penguatan-penguatan baru kepada mereka dalam berbagai penantian pengharapan, dalam berbagai rencana hidup, dan dalam berbagai harapan-harapan ke depan, keinginan-keinginan mereka, supaya apa yang didambakan Tuhanlah yang memberkatinya supaya terwujud untuk mendatangkan kebahagiaan dan sukacita di dalam kehidupan. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Kiranya melalui renungan pada malam hari ini menjadi sebuah penyembahan kami kepadamu. Bahkan terus ke depan kami akan selalu untuk mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan-renungan yang dilakukan pada setiap malamnya. Terima kasih ya Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.